warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, nah siapa nih yang nggak masuk hari ini? Hadir semua. Nah, masuk semua ya, keren. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Ferdi. Marilah kawan-kawan kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada Indonesia, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Oke? Nah, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkembang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang merusak lingkungan sekitar serta membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak sikap yang bagaimana sih yang dapat menjaga keutuhan negara Republik Indonesia? Ya, Ferdi. Menghormati orang tua. Ya, benar. Menghormati orang tua merupakan salah satu sikap menjaga keutuhan negara. Ada lagi? Menghargai perbedaan. Ya, benar. Menghargai perbedaan juga merupakan salah satu sikap dan perilaku kita untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan mengenal mengenai kesatuan Republik Indonesia. Kita akan mengenal sejarah Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak kapan sih Indonesia ini merdeka? 12 Agustus 1945. Ya, benar. Jadi Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, teks proklamasinya dibacakan oleh siapa? Insinyur Soekarno. Ya, benar, dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, perhatikan ya. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Penggasaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, ini merupakan gambar Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Nah, didampingi oleh siapa? Muhammad Hatta. Ya, benar, didampingi oleh Muhammad Hatta pada pukul 10. Nah, kemudian dikibarkanlah bendera merah putih ini yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, ini merupakan sejarah singkat mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya, ini merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan peta negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu nggak berapa sih provinsi di Indonesia saat ini? Ya, benar. Pada tahun 2023, Indonesia mengalami pertambahan jumlah provinsi. Sekarang berada pada jumlah 38 provinsi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ada faktor Sumpah Pemuda. Ada yang tahu kapan sih tanggal Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Ya, benar. Tanggal Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ini merupakan gambar pada tanggal 28 Oktober. Nah, ini merupakan hasil dari Sumpah Pemuda. Ayo kita baca bareng-bareng.
Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, oke. Nah, jadi ini merupakan isi dari Sumpah Pemuda. Jadi dihafalkan ya nanti isinya. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu faktor untuk memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, faktor yang kedua yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan pandangan hidup bangsa. Nah, ini merupakan Pancasila. Ayo kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi Pancasila ini harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di Indonesia ini memiliki berbagai macam agama, ada Islam, Buddha, Hindu, dan Kristen. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang tidak boleh kita tunjukkan. Misalkan dia beragama Islam, saya beragama Kristen, tidak boleh ya seperti itu membeda-bedakan teman. Jadi harus sama, harus satu. Nah, selanjutnya yaitu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada di dalam kehidupan rumah. Nah, dalam keluarga, siapa nih yang punya kakak atau adik? Punya ya. Nah, kita tidak boleh berantem dengan kakak kita atau adik kita untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Masih sering berantem nggak? Itu kurangi ya. Nah, yang pertama, rukun dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya rukun dengan saudara, tidak boleh berantem, jadi harus rukun. Itu merupakan salah satu bentuk untuk menjaga keutuhan negara di dalam kehidupan rumah. Selain itu, ada juga saling menghormati dan menyayangi. Menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua. Itu. Nah, selanjutnya, di dalam kehidupan sekolah. Nah, kalian punya teman nggak di sekolah? Banyak nggak? Banyak. Membeda-bedakan nggak? Nah, oke, bagus ya membeda-bedakan teman. Karena rukun dengan semua teman itu merupakan salah satu sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, menghormati guru. Di lingkungan sekolah itu harus menghormati guru, taati omongannya, jangan membantah. Selain itu, saling tolong-menolong. Nah, misalkan ada teman yang belum bisa pelajaran ini, dibantu, bukan diejek. Ya. Nah, selanjutnya yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, saling menghormati dengan anggota masyarakat lain, saling tolong-menolong, dan bergotong royong. Nah, contoh gotong royongnya bagaimana? Yang tahu kan? Iya, menolong tetangga jika mereka mengalami kesusahan, ditolong. Apalagi? Ya, benar, kerja bakti. Benar. Nah, selanjutnya yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kan Pancasila ada 5 sila kan? Nah, itu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma dibaca. Menghormati dan menghargai keberadaan suku, bangsa lain, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah seperti yang telah dijelaskan tadi, dan mau bekerja keras untuk membangun bangsa. Nah, mau bekerja keras untuk membangun bangsa ini contohnya bagaimana? Rajin dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, itu merupakan salah satu sikap kita untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk memperkuat pembelajaran pada hari ini, kalian ibu bagikan lembar kerja ya. Nah, dijawab. Nah, ini lembar kerjanya. Dijawab ya. Silahkan diisi namanya dan kelas.
setelah selesai dikumpulkan. Jika ada yang kurang tahu, bilang ke ibu. Ada yang susah? Gimana, sudah atau belum? Sudah. Nah, baik, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Oke. Nah, ini yang satu ya. Nah, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, tentukan peristiwa berikut. Apakah menjaga keutuhan negara atau tidak? Yang pertama ini apa? Peristiwa apa? Orang bertengkar. Iya, orang bertengkar. Nah, orang bertengkar ini menjaga keutuhan negara atau tidak? Tidak, benar sekali tidak. Karena ketika bertengkar itu akan menyebabkan perpecahan. Jadi tidak dapat menjaga keutuhan negara. Itu. Nah, yang nomor 2, itu peristiwa apa? Menghargai perbedaan. Nah, ya, menghargai perbedaan ini contohnya salah satu sikap yang menjaga keutuhan negara atau tidak? Iya. Nah, menghargai perbedaan ini contohnya bagaimana? Menghargai perbedaan agama seperti tadi, terus perbedaan warna kulit, itu merupakan salah satu sikap menghargai perbedaan. Nah, selanjutnya yang nomor 3, Menghormati orang tua. ya, menghormati orang tua. Nah, ini merupakan sikap menjaga keutuhan negara atau tidak? Iya, karena kita harus menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, rukun terhadap sesama anggota keluarga. Nah, itu merupakan salah satu sikap menjaga keutuhan negara. Nah, oke, baik. Jadi sudah bisa mengerti ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Nah, oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa sih pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Menghormati orang tua. iya, menghormati orang tua. Apa lagi? Menghargai perbedaan. Ya, menghargai perbedaan. Terus Gotong royong. gotong royong. Terus apa lagi? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, iya. Nah, semua itu merupakan salah satu sikap kita untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Oke. Nah, jadi sudah mengerti ya pembelajaran kita pada hari ini mengenai sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, oke. Nah, gimana nih pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nah, oke. Nah, menyenangkan ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita mengakhirinya dengan berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Reti. Mari semua kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Nah, selesai pembelajaran pada hari ini diharapkan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari, oke, mengenai sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.